Halo, di depan saya ada Samsung Galaxy A37 terbaru dan saya total akan unboxing. Kita akan melihat sekilas perangkat ini, spesifikasi, serta build quality-nya. Selama prosesnya, saya juga akan berbagi opini tentang perangkat ini. Oke, jadi mari kita langsung mulai saja. Dari segi harga dan lain-lain, perangkat ini tampaknya termasuk kategori kelas menengah. Sekarang, saat membukanya, saya ingin mengapresiasi mereka. Wow, ini lepas utuh. Selamat, akhirnya kamu berhasil. Samsung, pokoknya di dalam kotak kita mendapatkan kabel pengisi daya standar yang sedang saya coba keluarkan di sana. Kita beralih dari tipe C ke tipe C, jadi tidak ada yang istimewa di sini. Dan pastinya, perangkat ponsel itu sendiri. Jadi mari kita kupas itu. Lalu nyalakan. Ayo. Jadi, dalam sekejap Anda akan dapat melihat tampilan perangkat ini. Dan bos ini akan berukuran 6,7 inci dengan bezelnya agak kurang. Mari kita sebut saja seperti ini jika dibandingkan dengan seri S25 mereka, jadi saya tahu ini adalah tingkatan ponsel yang benar-benar berbeda. Akan tetapi jika Anda mencari S25 bekas sebagai contoh perbandingan, kemungkinan kisaran harga jualnya akan hampir sama dengan ini, bagaimanapun juga. Untuk memberikan informasi yang lebih spesifik tentang tampilan di sini, kami memiliki layar Super AMOLED dengan kecepatan refresh 120 Hz, kecerahan puncak sedikit di bawah 2000 nits 86,5, rasio layar body, resolusi 1080 kali 2340 pixel atau 1080p, kerapatannya 385 ppi, dilapisi Gorilla Glass Victus Plus berperingkat MOS level 5, dingin. Jadi salah satu kekurangannya di sini menurut saya adalah bezelnya. Bezelnya agak kurang dibanding lini S25 seperti yang saya katakan. Jadi saya keluarkan ponsel saya setelah mengaktifkan mode terang supaya kamu bisa melihat bezelnya sedikit lebih jelas. Ini dia. Jadi kamu bisa lihat dengan jelas bahwa bezel-bezel ini jauh lebih kecil pada ponsel yang sebenarnya lebih tua. Dan ini juga sudah dipasang tempered glass di sini yang bisa kamu lihat ada garis-garis jelek di sekeliling pinggirannya. Jadi sebenarnya ini menambah sedikit bezel pada ponsel dibandingkan aslinya, yang memang karena pelindung layar yang kualitasnya kurang bagus. Tapi bagaimanapun juga seperti yang sudah saya bilang, layar di sini di atas kertas dari segi spesifikasi cukup bagus, hanya saja rasio layar ke bodinya agak kurang dari yang saya harapkan untuk harga $400. Sekarang di bagian belakang kita punya yang sepertinya adalah setup 3 kamera dengan desain gelap di ponsel putih ini. Jadi ini pilihan yang agak aneh tapi ya sudahlah. Dan kamera di sini adalah sensor wide 50 megapiksel UHF 1,8, ultra wide 8 megapiksel f2,2 dengan sudut 123 derajat, dan makro 5 megapiksel. Saya bahkan tidak akan membahas itu sekarang. Kameranya mendukung rekaman video 4K 30 fps, tapi untuk 1080p bisa dapat 60 fps. Untuk kamera selfie di depan berdesain hole punch, ada sensor wide 12 MP f2.2 yang juga bisa merekam 4K 30. Dan sayangnya 1080p juga hanya di 30, jadi tidak ada 60 frame di sini, setidaknya untuk selfie. Sekarang. Selain itu, sekarang kita bisa lanjut ke aspek yang mungkin lebih penting dari perangkat ini. Yang menurut saya, disitulah sebagian besar nilai biasanya berasal, setidaknya menurut saya. Jadi dimulai dari bagian yang mengejutkan yaitu baterai 5000 mAh. Ini bukan yang terbaik, tapi sejujurnya untuk Samsung ini juga bukan yang terburuk. Hal yang sama juga berlaku untuk kecepatan pengisian daya. Ponsel ini menawarkan kecepatan pengisian daya 45 watt. Sekali lagi, ini jauh dari yang tercepat. Nah, ini seperti
baru sekitar 30% dari apa yang ditawarkan perangkat lain sebenarnya. Namun ini masih jauh lebih baik daripada S25 yang hanya membutuhkan daya pengisian sebesar 25 watt. Ya, tadi mod ini merupakan peningkatan dari segi logika Samsung, tetapi masih jauh tertinggal dari para pesaingnya. Jadi, ini hanya sekadar catatan. Namun bukan berarti pengisian dayanya lambat, jadi saya yakin ini akan mengisi daya Anda dengan cukup andal dan cepat. Jadi, mungkin saya sedikit meremehkan ini, tetapi untuk harga perangkat ini dan ukuran baterainya jujur saja ini cukup bagus. Aku sebenarnya tidak terlalu banyak mengeluh. Alangkah bagusnya jika ponsel saya benar-benar memiliki fitur itu. Jadi beralih ke poin lain, prosesor di sini, disitulah saya menemukannya. Wah, ini agak kurang. Ini menggunakan Exynos, yang sebenarnya sudah menjadi tanda bahaya bagi saya di sini. Exynos 1480, jadi 1480. Dan perangkat ini hadir dengan RAM mulai dari 6 hingga 12 GB tanpa penyimpanan eksternal. Dan untuk varian dasar hadir dengan penyimpanan 128 GB, bisa sampai 256, yang sejujurnya tidak terlalu banyak di zaman sekarang, jadi itu sudah menjadi masalah lain. Jadi menurut saya prosesornya cukup mengecewakan. Dan untuk harga dasar sekitar 400, hanya mendapatkan 6 GB RAM dan 128 penyimpanan tanpa penyimpanan eksternal. Dan penyimpanannya hanya UFS saja. Tidak ada seperti 4,0 atau semacamnya. Ponsel ini benar-benar terasa kelas bawah yang memang ini adalah 837. Jangan membohongi diri sendiri, tapi harganya demi Tuhan tidak benar-benar mencerminkan itu. Sekarang saya sedang memeriksanya di GSM Marina, jadi saya akan cek cepat apakah harga ini benar-benar akurat. Karena sejujurnya ini memang terasa agak dilebih-lebihkan. Jadi sebenarnya saya bisa langsung membelinya melalui situs Allegro. Mari kita coba lihat bersama-sama di sini. Harganya sekitar $1.500 Amerika Serikat atau jika dikonversikan ke dalam mata uang PLN. Oh, mohon maaf sebelumnya, jadi mari kita perhatikan baik-baik angka 1.500 itu. Nah, itu dia sudah ketemu harganya sekarang. Nah, ini dia. Wah, itu wow, 400 ini keren. Jadi memang terbukti sangat akurat. Wow, sekarang perhatikan ini. Ini sudah termasuk pajak dan dengan kurs saat ini untuk dolar ASER. Dolar yang kurs saat ini adalah tepatnya $1. Dolar ASER setara dengan 3,67 PLN. Jadi nilainya sedikit turun. Oke, jadi dengan mempertimbangkan itu dari segi harga, sejujurnya ini bukan harga yang paling menarik. Dan kamu juga tidak mendapatkan sesuatu yang benar-benar istimewa di sini. Nanti saya akan tunjukkan sebuah ponsel di akhir yang menurut saya jauh lebih layak. Kalau kamu memang tidak terlalu peduli dengan One UI atau ekosistem Samsung, kalau kamu memang tidak di dalamnya, itu bagus. Sejujurnya, karena kamu tuh bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih baik untuk uangmu dari apa yang kamu dapatkan di tempat lain. Jadi bagaimanapun, mari kita selesaikan ini dulu. Jadi soal penyimpanan RAM dan prosesor menurut saya di sini cukup mengecewakan, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu kita lanjut ke kualitas build dari perangkat ini. Kita punya frame aluminium. Sebenarnya bukan aluminium. Kamu lagi ngaco ya? Itu bahan plastik kan? Ya, itu memang plastik di GSM Arena. Ayolah, saya nggak butuh alat apapun untuk memeriksanya. Saya bisa lihat sendiri plastik putih itu di sini. Jadi, ya informasi di sini sepertinya agak kurang akurat. Tapi bagian belakang menurut GSM Arena diklaim sebagai kaca dan memang terlihat seperti kaca. Jadi tidak ada yang buruk untuk dikomentari di sini. Dan untuk lebih tepatnya, ini juga Gorilla Glass Victus Plus sama seperti bagian depan. Dan ya, sekarang saya juga benar-benar tidak mengerti kenapa ini diberi label aluminium, padahal saya sangat yakin bahwa itu bukanlah aluminium. Ya, saya tidak percaya ini aluminium. Misalnya, ini, jadi saya bisa mendengarnya bahkan saat saya mengetuknya, ini murni plastik.
Oh, wah, oke. Sepertinya saya baru saja menyadari apa alasan sebenarnya di balik masalah ini. Tanpa sengaja dan benar-benar tidak disengaja, saya telah mengklik layar ponsel yang salah ketika saya sedang mencoba untuk kembali ke halaman utama setelah selesai mengecek rincian harga tadi. Jadi sekarang tertulis bingkai plastik. GSM Arena benar, aku cuma salah klik tab yang salah tadi di A57, alih-alih 37. Tapi bagaimanapun, itu satu-satunya hal yang saya salah. Semua hal lain yang saya katakan sebelumnya masih benar. Jadi, sejujurnya hanya cuma dalam spesifikasi yang ada pada perangkat ini. Bisa dibilang ini merupakan sebuah perangkat kelas menengah, tapi masih tergolong kelas menengah awal. Jadi menurut saya Anda mendapatkan manfaat yang sangat terbatas untuk itu. Dan sekarang izinkan saya untuk memberikan penjelasan kepada Anda. Contoh apa yang akan Anda dapatkan dengan harga kurang lebih sama, bukan? Ya, seharusnya harganya memang sekitar segitu. Jadi, biar saya keluarkan dulu perangkat kecil ini di sini. Sekarang, ini akan menjadi ponsel Xiaomi. Saya sama sekali tidak disponsori oleh mereka. Sebenarnya saya merasa bahwa perangkat buatan mereka memang sangat luar biasa untuk apa yang mereka tawarkan. Like, cukup dilap sedikit saja. Nah, perangkat ini pun sudah kembali bersih. Jadi, perangkat yang ada di sini sebenarnya tidak jauh lebih kecil daripada apa yang ditawarkan oleh Samsung. Dari segi ukuran layar, Anda mendapatkan 6,59 inci dibandingkan 6,7 inci, jadi hampir tidak ada perbedaan. Tapi jika kita melihat apa yang sebenarnya Anda dapatkan dari segi spesifikasi di sini, itu rasanya seperti sedang membandingkan perangkat flagship dengan perangkat yang satu ini. Ini ya, itu memang benar-benar lucu. Jadi di perangkat yang sedikit lebih berat ini, kita mendapatkan bodi aluminium, tidak seperti Samsung di sini. Kita mendapatkan RAM mulai dari 8 GB hingga 12 GB. Itu sudah merupakan sedikit peningkatan. Penyimpanan dimulai dari 256 untuk harga yang sama, omong-omong, dan naik hingga setengah terabyte. Ini sudah UFS 4,1, bukan seperti sampah tanpa label. Sayangnya tidak ada penyimpanan yang bisa diperluas, tapi kamu bisa mendapatkannya hingga setengah terabyte, jadi seharusnya itu bukan masalah besar. Dan yang lebih penting, perangkat ini hadir dengan prosesor Dimensity 8500 Ultra. Sekarang, ini memang bukan yang tercepat yang mereka tawarkan, tapi saya mencoba membandingkan harga dengan harga, jadi kedua perangkat ini harganya kurang lebih sama, dan apa yang kamu dapatkan di sini setara dengan flagship, jika dibandingkan dengan apa yang kamu dapatkan dari Samsung, yang sebenarnya sangat mengecewakan. Jadi saya juga tidak tahu. Prosesor di sini memang sudah jadi fitur standar, tapi kita juga seperti benar-benar jadi bahan tertawaan. Pada perangkat ini ya, misalnya, kecepatan pengisian daya dan kapasitas baterai. Perangkat ini punya 6.500 mAh pada ukuran yang lebih kecil dan bisa diisi daya hingga 100 watt, sedangkan yang satu lagi hanya 45 watt. Selain itu, layarnya juga akan lebih baik karena sekarang sudah menggunakan layar AMOLED. Meskipun bukan Super AMOLED, apapun itu maksudnya, tapi sudah mendukung 60 miliar warna. Refresh rate-nya 125 Hz memang sama, tapi yang membedakan adalah polling rate untuk input sentuhan yang mencapai lebih dari 3000 Hz. Layar ini juga sudah bersertifikasi Dolby Vision dan HDR10+, dengan tingkat kecerahan puncak mencapai 3500 nits. Jadi kamu mendapatkan layar yang jauh lebih terang dan jauh lebih baik. Ponsel jauh lebih cepat, baterai lebih awet, pengisian daya lebih kilat. Kameranya pun mumpuni, kamu bisa merekam 4K 60 fps di kamera belakang serta 1080p 60 fps di kamera depan. Kameranya hadir dengan sensor wide 50 megapiksel f1.5 dan ultrawide 8 megapiksel, jadi jumlah kameranya lebih sedikit tapi kualitasnya lebih baik. Itulah yang didapat dengan harga sekitar $400 Amerika. Menurut saya, ini juga pilihan yang jauh lebih baik. Kamu benar-benar mendapatkan ponsel yang jauh lebih banyak fiturnya. Untuk performanya sendiri, ponsel ini memiliki prosesor yang jauh lebih cepat. Mungkin kamu bertanya-tanya seberapa jauh lebih cepat. Sayangnya, nanoreview.net tidak memiliki perbandingan setara Apple to Apple. Jadi saya tidak bisa benar-benar menampilkan 8500 Ultra yang kita punya di sini, tapi yang bisa saya tampilkan adalah 8400 non-Ultra dan generasi sebelumnya atau versi yang lebih rendah. Jadi dengan itu dalam pikiran, ya saya membandingkan prosesor yang lebih lambat di sini dari Dimensity dengan yang satu ini. Dan dalam benchmark Antutu 11, NanoReview 11 mengklaim bahwa kamu mendapatkan peningkatan performa sebesar 94%.
pada prosesor lama yang ada di sini. Jadi bahkan bukan yang ini. Yang ini akan lebih baik lagi. Jadi 94% sudah. Itu pada dasarnya 2 kali lipat performa dari apa yang kita punya di sini untuk harga yang sama. Dalam hal angka sebenarnya dari Antutu, kita melihat Samsung mendapatkan skor 997.000 dengan beberapa digit di belakangnya, tapi saya akan membulatkannya saja. Sementara itu, kalau kita lihat Dimensity 8400, yang bahkan bukan varian 85 Ultra, berhasil mendapatkan perolehan skor 1.934.000. Jadi, ya, memang terlihat hanya ada sedikit peningkatan saja di sana. Sekarang Geekbench 6 sedikit berbeda ceritanya. Untuk single core, yang berarti hanya performa pemrosesan, Anda mendapatkan peningkatan sebesar 38% pada single core dan 76% pada performa multicore. Sekali lagi, keduanya mengacu pada versi lama yang ada di perangkat Xiaomi. Dan di mana benar-benar memberikan performa yang jauh lebih baik adalah pada GPU-nya. Dalam hal gaming, khususnya pada tugas-tugas yang berhubungan dengan grafis, Anda akan mendapatkan performa 197% lebih baik dibandingkan Samsung di sini. Jadi Anda bisa melihat skornya mencapai 12.000 dibandingkan hanya 4.000 saja. Itu benar-benar lucu. Dan hal yang sama juga berlaku saat Anda melihat 3D Mark yang juga menguji performa GPU. Jika kita melihat hasil pada 3D Mark Steel Nomad Light Test, skor yang berhasil dicapai menunjukkan angka 193%, jauh lebih unggul dari hasil sebelumnya. Untuk SolarBay, oke, bahkan sebenarnya tidak ada rating sama sekali untuk Exynos. Dan ya, itu pada dasarnya semua yang perlu Anda ketahui. Rata-rata, Anda akan mendapatkan performa 2 kali lipat di sini dengan harga yang sama. Jadi, rasanya tidak masuk akal jika memilih sesuatu yang jauh lebih rendah dengan jumlah uang yang sama. Seolah ada yang mencoba memperbodoh Anda karena Anda berpikir Samsung itu bagus. Tapi, benarkah begitu? Ketika sebuah ponsel murah bisa benar-benar mengungguli, bahkan mengalahkan ponsel ini dengan mudah dan ya mempermalukannya. Maaf atas suara singkat tadi dan segala jenis suara yang mungkin Anda dengar saat ini. Tapi ya, seperti yang saya katakan tadi, karena saya memang sempat menghentikan videonya, ponsel ini jelas akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik, dan saya rasa saya belum benar-benar memberitahu Anda model pastinya. Jadi Mia, untuk lebih spesifik, ini adalah Poco X8 Pro, yang seperti sudah saya bilang, memang pilihan yang jauh lebih baik. Mereka juga punya versi Ultra, yang bahkan lebih cepat dan punya kapasitas baterai yang benar-benar luar biasa besar. Jadi kalau kamu ingin mengeluarkan sedikit lebih banyak uang, kamu juga bisa mempertimbangkan itu. Tapi jelas, ini pada dasarnya adalah perbandingan 1:1 dari segi harga dan apa yang kamu dapatkan, dan apa yang kamu dapatkan dari Samsung rasanya seperti lelucon saja. Jadi itu hanya pendapat saya, pada akhirnya keputusan di tanganmu. Seperti kata saya, kalau kamu tidak di ekosistem Apple, ini pilihan bagus. Kalau kamu di ekosistem itu dan punya banyak perangkat Apple, kamu mengandalkan hal-hal seperti fitur integrasinya. Bukan perangkat Apple, apa sih namanya? Smart Things, itu dia seperti untuk rumah kamu, otomatisasi juga dan hal-hal semacam itu. Maka mungkin kamu akan rela mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan produk yang sebenarnya kurang bagus hanya demi bisa mengakses hal-hal seperti Smart Things dan otomatisasi dan sebagainya. Tapi kalau kamu tidak, saya sangat menyarankan untuk melihat Poco di sana. Dan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya tidak disponsori Poco maupun Samsung, jadi ini murni pendapat saya sendiri dan apa yang menurut saya jauh lebih baik. Jika video ini membantu, jangan lupa silakan like, subscribe, dan terima kasih banyak ya sudah menonton.